Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau kita bicara terkait dengan musim haji kali ini terbilang istimewa. Karena Indonesia mulai memberangkatkan kembali jemaahnya setelah 2 tahun pandemi. Bahkan Indonesia mendapat kuota haji terbanyak di dunia. Ada 100.051 jemaah. Dan untuk membahas sistem haji dan keistimewaan haji tahun 2022 ini, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom. Langsung dari Arab Saudi, ada Konsul Haji Indonesia dan Kepala Satuan Operasional Armina Kemenak RI, Bapak Nasrullah Jassam. Dan dari Jakarta ada Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, ada Prof. Abdul Mukti. Assalamualaikum Pak Nasrullah dan juga Prof. Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Saya mau ke Pak Nasrullah terlebih dahulu. Apalagi kita ingin menanyakan soal keistimewaan apa sebetulnya yang melatar belakangi Indonesia mendapatkan kuota yang lebih banyak dibandingkan negara yang lain. Tapi sebelum itu Pak Nasrullah, saya mau mengajak Bapak, kemudian Prof. Abdul Mukti dan juga pemirsa di rumah untuk melihat kembali dan juga mengetahui lagi lebih dalam ya. Memang kita ketahui bersama bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji paling banyak untuk jemaah luar negeri pada musim haji tahun 2022 ini. Jumlahnya 100.051 orang. Kita lihat dulu informasi yang satu ini. Prince Faisal bin Farhan Al Saud. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud melaksanakan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa siang. Nilai perdagangan kedua negara menunjukkan kenaikan positif hingga 40% pada 2021 meskipun di tengah pandemi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan selama 2 tahun Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji. Tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji paling banyak untuk jemaah luar negeri. I appreciate the large Hajj quota for Indonesia this year, as many as 151 pilgrims. This is the largest number given to foreign pilgrims, and I wish the Saudi all the best in the conduct of pilgrimage in 2022. And since there's been no pilgrimage for the last couple of years due to the pandemic, we do hope that this quota may be increased in the coming years. Beragam isu juga dibahas mulai dari presidensi G20, investasi, hingga tren positif nilai perdagangan kedua negara pada tahun lalu. Tren ini bahkan terus tumbuh pada kuartal pertama 2022. Thank you very much. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, saya langsung bertanya ke Pak Nasrullah. Jadi sebetulnya melatar belakangi keistimewaan Indonesia mendapat kuota yang paling banyak itu apakah kita bisa sebut hal yang cukup baik dan menyenangkan dibandingkan dengan negara yang lain? Apakah karena ada hubungan yang spesial juga antara Indonesia dengan Arab Saudi, Pak Nasrullah? Ya, Pak Nasrullah. Nampaknya suaranya tidak bisa kami dengar dari studio, Pak. Ya, pertama saya kira bisa terdengar, Mbak? Ya, bisa Pak, ya. Silakan. Karena Indonesia sebagai akbar daulah Islamiyah fil alam, dalam bahasa mereka itu negara Islam terbesar di dunia dengan persentase populasi paling besar di dunia. Tentu dalam hal kuota haji pun memang lebih besar daripada negara-negara yang lain dibanding Turki, kemudian Iran, Mesir, Pakistan, dan India. Kita memang lebih besar dan bahkan terbesar dari seluruh dunia. Bahkan di masa pandemi pun kita masih mendapatkan 100.051 orang jamaah ya. Jika di masa normal di sebelum pandemi kita mendapatkan 204.000 jamaah haji reguler plus 17.000 jamaah haji khusus. Bahkan tahun 2019 di samping kuota yang tadi itu kita juga mendapatkan kuota tambahan 10.000. Satu. Yang kedua, memang hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin sejak lama sekali. Sekian ratus tahun yang lalu sudah ada hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Banyak sekali ulama-ulama kita yang dulu belajar di Arab Saudi dari mulai abad 16, 17, 18 sampai dengan sekarang. Saya kira hubungan itu pun melatar belakangi kenapa kemudian Indonesia mendapatkan tempat yang cukup istimewa di Kerajaan Arab Saudi. Salah satunya adalah dengan pemberian kuota haji pada Indonesia. Oke,
Baik Pak Nasrullah, catatan yang cukup baik nampaknya ya. Nah selanjutnya kalau kita bicara soal kuota yang begitu banyak, bisa kita katakan 100.051 orang. Saya mendapatkan informasi apa benar jemaah yang diberangkatkan itu kurang dari kuota yang disediakan? Jamaah begini, setiap tahun kuota kita itu terserap 100%. Selain jamaah yang berhak melunasi tahun ini, itu kita juga mengalokasikan untuk cadangan sebesar 10%. Dan itu selalu pelunasannya itu melebihi dari kuota yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Kuota setiap tahun itu terserap. Nah, kalaupun ada open seat dalam setiap penerbangan, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, Pak. Misalnya begini, kloter pertama berangkat, kemudian ketika masuk asrama haji ada 1 atau 2 jamaah haji yang meninggal dunia. Itu kan di waktu yang sangat singkat itu kita tidak mungkin untuk mengisi kekosongan seat pada penerbangan tersebut. Begitu juga pada kloter-kloter berikutnya. Namun demikian kita masih mengusahakan untuk melakukan batal ganti. Yang batal tadi kita ganti selagi slot penerbangan masih ada dan sistem pepisan masih dibuka. Jadi kalau bicara penyerapan kuota 100% setiap tahun terserap. Tetapi kalau bicara yang berangkat memang selalu kurang dari kuota yang ditetapkan. Kenapa? Karena yang sudah mendapatkan visa tadi, ya ada juga beberapa yang misalnya membatalkan last minute ya, karena sakit atau karena meninggal dunia. Penjelasan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Cukup dimengerti, Pak Nasrullah. Selanjutnya saya mau ke Pak Mu'ti, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Kita tahu bersama kalau bicara soal istimewa bukan cuma karena kuota yang didapatkan Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi ya, Pak Mu'ti. Tapi haji tahun ini disebut istimewa karena merupakan haji akbar. Apa yang bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan hal ini? Ya kalau kita baca dari beberapa literatur dalam hadis maupun fikih, haji akbar itu adalah haji yang wukuf di Arafahnya itu jatuh pada hari Jumat. Dan ini memang satu rahmat Allah bagi jamaah haji Indonesia yang bisa berangkat pada tahun ini. Karena mereka menunggu cukup lama dan ini pemberangkatan haji yang pertama dan haji itu pun haji akbar. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat kepada jamaah haji Indonesia yang beruntung mendapatkan privilege, mendapatkan undangan dari Allah untuk berangkat haji pada tahun ini. Saya katakan haji itu undangan karena memang ada yang sudah merencanakan jauh-jauh hari tapi karena sesuatu hal tidak jadi berangkat, atau ada yang memang tidak ada rencana berangkat tapi kemudian dengan berbagai macam cara Allah memanggil mereka untuk bisa berangkat ibadah haji. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga mudah-mudahan jamaah haji Indonesia dan seluruh jamaah haji yang tahun ini menunaikan ibadah haji semuanya diberikan kesehatan dan hajinya adalah haji yang makbul dan haji yang mabrur. Dan sekarang ini sudah persiapan puncak haji yaitu wukuf di Arafah yang di dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah. Ya, inti atau puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga jamaah yang dalam keadaan sakit sekalipun itu kan memang juga diberangkatkan ke Arafah lewat safari wukuf karena memang wukuf di Arafah itu tidak bisa diganti atau ada batal dari jamaah haji yang lain dan oleh karena itu jamaah haji yang sekarang ini sedang persiapan untuk wukuf di Arafah juga semuanya mudah-mudahan sehat dan memanfaatkan momentum dan kesempatan yang istimewa ini untuk bertakarrub kepada Allah dengan beristighfar, mengumandangkan lafaz takbir, tahmid dan takdis dan mengikuti dengan seksama khutbah wukuf dan kemudian berzikir mengagungkan asma Allah dari mulai pagi sampai nanti khutbah dilaksanakan dan sampai menjelang terbenamnya matahari pada hari ini.
Ya, baik Pak Muti. Ada juga hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan perbedaan haji ya. Biasanya kita tahu bersama ada haji reguler, ada haji khusus dan juga haji furoda yang memang merupakan undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Yang membedakan adalah kalau orang awam melihatnya keberangkatan, periode berada di sana dan lain-lain. Apalagi juga terkait dengan harganya ya. Mungkin jika ingin melakukan haji dengan haji khusus pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler. Tapi kalau dari kacamata agama Islam sendiri, Pak Muti, apa yang bisa kita ambil begitu? Apa ya, bagaimana pandangan Anda terkait hal itu? Kalau sudah di tanah suci semuanya sama. Kalau sudah di tanah suci semua jamaah haji itu bagaimanapun caranya dia berangkat, berapapun biayanya, itu tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Karena yang bernilai di hadapan Allah adalah iman dan takwanya. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan kepada kita tuntunan agar kalau kita beribadah haji itu bekal yang paling utama adalah bekal takwa. Fatajawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kamu untuk bersiap menunaikan ibadah haji dan semua rangkaiannya. Dan ingatlah bahwa bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Karena itu maka selama kita menunaikan ibadah haji ini sesungguhnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Semua meninggalkan dan menanggalkan jabatan-jabatan istimewanya ketika mereka berada di tanah air masing-masing. Semua menanggalkan hal-hal yang sifatnya ananiah untuk mereka semuanya berniat ibadah. Karena itu maka apapun predikat hajinya, dengan cara apapun mereka berangkat, itu hanyalah cara saja bagaimana Allah memberangkatkan hambanya menemui dan juga beribadah secara langsung di Baitullah. Karena banyak yang juga sudah mendaftar haji furoda dengan nilai yang mungkin hampir miliaran ya Pak Nasrullah, itu pun juga tidak berangkat. Tapi ada yang kemudian bisa berangkat dengan bersepeda, ada yang bisa berangkat dengan naik sepeda. Bahkan kemarin saya baca ada yang berangkat dengan berjalan kaki. Dan itu semuanya juga menjadi satu bukti kebenaran ketika di Quran dijelaskan bahwa pada waktunya nanti manusia akan mengunjungi Baitullah, beribadah kepada Allah dengan cara-cara mereka masing-masing, dan mereka datang dari tempat-tempat yang sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu maka ini adalah momen di mana semua ibadah haji hendaknya bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadikan momentum ibadah haji ini untuk kita menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru karena ibadah haji itu adalah salah satu dari ibadah yang di dalam hadis Nabi disebutkan ibadah yang menjadikan kita ini bersih dari segala dosa, seperti ketika baru terlahir ke dunia, ketika manusia baru keluar dari rahim ibunya. Inilah kemuliaan ibadah haji. Sehingga haji yang mabrur itu adalah haji yang balasannya tiada lain adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi itu adalah balasan yang sifatnya ukhrawi kalau kita sudah kembali ke hadapan Allah. Tapi ada kemuliaan yang diberikan Allah untuk mereka yang sudah haji, itu adalah kehidupan yang senantiasa berada dalam kebaikan dan dihiasi dengan kebaikan. Itulah makna dari mabrur, makna dari haji yang memang kita ini senantiasa mengisi hidup kita dengan segala kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kalau kita mengisi hidup kita dengan segala kebaikan, maka kita akan meraih keselamatan. Orang bisa berangkat haji dengan status yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki tingkat dan kualifikasi keislaman dan keimanan yang juga berbeda-beda. Tetapi ketika semuanya beribadah ikhlas niat karena Allah dan mendapatkan haji yang mabrur, maka mereka menjadi manusia baru, mereka reborn as Muslim, gitu, lahir kembali sebagai seorang Muslim dengan spirit baru untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Iya, baik. Semua adalah tamu Allah begitu ya. Yang berbeda adalah jalannya untuk menjadi tamu Allah di sana. Lalu kalau saya tanya ke Pak Nasrullah terkait dengan haji furoda ya. Ini merupakan sebuah haji, merupakan undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Lalu saya yakin betul ada banyak yang mendaftar, ada juga kemudian kategorinya ataupun hal-hal lain yang memang menjadi salah satu bahan untuk seleksi. Nah, tapi kalau untuk rekomendasi begitu
begitu ya untuk menjadi tamu undangan. Apakah juga ada beberapa haji furoda ini yang menjadi rekomendasi dari pemerintah Indonesia atau memang itu 100% adalah Kerajaan Arab Saudi, Pak, yang menentukan? Ya, saya kira untuk saat ini di Arab Saudi lebih dikenal dengan istilah mujamalah. Ya. Meskipun istilah furoda juga dikenal, tapi yang lebih populer adalah istilah mujamalah. Karena ini undangan, saya kira yang memiliki pertimbangan adalah pihak yang mengundang. Jadi siapa yang diundang itu menjadi kewenangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Biasanya itu para tokoh, figur, orang-orang yang dianggap bisa menjembatani hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Itu kira-kira beberapa kriteria orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi, dan ini di luar kuota yang diberikan kepada pemerintah. Jadi tadi disebutkan ada haji reguler, ada haji khusus. Untuk haji reguler dan haji khusus itu masuk dalam satu sistem namanya IHAJ dalam Kementerian Agama itu. Nah, mujamalah itu di luar sistem itu karena menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang memberikan visa mujamalah atau furoda kepada jamaah di luar jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus tadi itu. Iya, baik Pak Nasrullah. Karena kebetulan Pak Nasrullah sekarang sudah berada di Arafah begitu ya untuk melakukan wukuf. Kalau kita flashback ke belakang mungkin hal-hal apa yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dan juga pihak-pihak terkait untuk melakukan ibadah suci di ibadah haji maksud saya di tahun ini. Apakah sudah ada catatan-catatan khusus dari Pak Nasrullah dan juga Kementerian Agama begitu soal pelaksanaan ibadah haji di tahun ini setelah 2 tahun tidak dilakukan, Pak? Ya, tentu tahun ini menjadi berbeda. Pertama karena pertama kali haji yang melibatkan jamaah dari luar Arab Saudi. Yang kedua dilakukan masih di masa pandemi setelah 2 tahun sebelumnya, Pak. Yang ketiga ini yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah persiapan yang sangat-sangat singkat sekali. Saya kasih gambaran, di situasi normal kita sudah menyelesaikan semua kontrak-kontrak layanan itu di bulan Sya'ban. Sekarang di bulan Syawal kita masih ada kontrak-kontrak yang belum diselesaikan karena pengumuman kuota itu baru diberikan pada pertengahan Ramadan. Bisa dibayangkan betapa singkatnya waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan operasional haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini. Tapi terlepas dari itu semua, kita punya kewajiban sebagai pemerintah dan agama dalam Dirjen PHU untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah haji, dan alhamdulillah sejauh ini tentu dengan segala kekurangannya relatif berjalan lancar, baik ketika jamaah di Madinah melaksanakan sholat arba'in maupun ketika di Mekah sampai saat ini wukuf di Padang Arafah. Semua jamaah sudah masuk ke Arafah, sebagian ada yang di Mina dan mulai berangkat juga ke Arafah yang tarwiyah ya, dan akan berkumpul semuanya di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan rukun haji ya. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti kira-kira dalam beberapa jam ke depan kita akan mulai wukuf dan mohon doanya agar wukuf yang merupakan inti ibadah haji ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan selanjutnya nanti kita akan ke Muzdalifah, ke Mina sampai prosesi haji itu selesai. Jadi sejauh ini alhamdulillah berjalan relatif lancar. Bahwa ada kekurangan di sana sini saya kira hal-hal yang penting kita selesaikan karena melayani orang banyak, 92.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya. Betul. Ditambah lagi dengan persiapan yang sangat mepet. Dan alhamdulillah sampai saat ini relatif berjalan dengan lancar. Ya betul sekali Pak Nasrullah. Belum lagi masalah tantangan pada saat tiba di sana ya Pak, cuaca dan lain-lain. Baik, kita akan jeda dulu sebentar Pak Nasrullah dan juga Pak Muti. Kita akan kembali berdialog usai jeda di CNN Indonesia News Hour. Ada hal yang mungkin ingin ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan masa tunggu haji di Indonesia. Apakah bisa dipangkas? Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih melangsungkan dialog soal Haji Akbar yang telah dijalankan setelah 2 tahun pandemi. Dan saya langsung ingin bertanya kembali ke narasumber-narasumber saya, ada Pak Nasrullah Jasam, kemudian juga ada Bapak Abdul Mukti. Seperti yang tadi disebutkan, selain masalah teknis juga ada masalah cuaca, kemudian banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh jemaah haji ya yang berada di sana. Lalu kalau untuk Kemenak sendiri prioritasnya seperti apa Pak untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Pak? Yang terkait dengan apa nih Mbak? Ya terkait dengan cuaca yang memang Layanan atau dihadapi. antrian? Terkait dengan berbagai macam hal Pak. Salah Baik. satunya adalah hal yang memang ya itu tadi ya cuaca yang cukup panas dan ada banyak sekali jemaah yang memang usianya itu adalah usia paling maksimal untuk bisa berangkat haji sesuai dengan syarat yang diajukan. Ya, untuk tahun ini memang yang usia itu maksimalnya 65 tahun. Tahun-tahun sebelumnya tidak dibatasi. Tentu dari sisi kesehatan mungkin lebih istilahnya lebih baik ya, meskipun umur tidak jamin juga sebetulnya dibanding dengan tahun-tahun sebelum. Kemudian cuaca juga cukup panas, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mencapai 49 di siang hari itu. Nah, cukup panas ya, sangat panas sekali untuk orang Indonesia. Oleh karena itu kami dari Misi Haji Indonesia, dari Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan juga tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kepada jamaah agar selama di Mekah, selama di Madinah sebelum wukuf ini tidak melakukan kegiatan selain ibadah. Satu. Jadi pergerakannya hanya dari hotel, kemudian masjid ke hotel. Hal-hal yang tidak perlu diminimalisir lah pergerakannya seperti itu. Yang kedua, kami juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan jamaah untuk banyak minum. Ya. Karena udara yang sangat panas, kering, otomatis kebutuhan air juga sangat penting sekali. Oleh karena itu ada slogan minum sebelum haus dari yang kami populerkan selama di Arab Saudi ini. Begitu juga dengan makanan ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya jamaah hanya mendapatkan 2 kali makan siang dan malam, maka tahun 2022 ini jamaah haji baik di Madinah maupun di Mekah mendapatkan 3 kali jatah makan, yaitu sarapan, makan siang dan makan malam selama jamaah berada di Arab Saudi. Jadi jamaah tidak perlu memasak, ya, tidak perlu repot-repot beli, cukup mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh Misi Haji Indonesia. Itu beberapa hal yang kami sampaikan kepada jamaah untuk antisipasi cuaca dan hal-hal lain yang terkait dengan situasi di Arab Saudi. Ya, baik terbukti ya dengan kelancaran ibadah haji sampai sejauh ini yang dilakukan di sana. Lalu saya mau ke Pak Mukti. Pak Mukti, kalau kita lihat begitu dari hukumnya, kita tahu bersama bahwa jemaah haji di tahun ini tuh dihadapkan ya paling tidak ada pandemi, kemudian juga cuaca ekstrim yang memang sudah diimbau sebelum berangkat ke Tanah Suci. Lalu kalau dari ibadahnya sendiri, Pak Mukti, kemudian juga ya mungkin dari kacamata agama Islam pahala yang bisa didapatkan, apakah mungkin kalau beberapa jamaah haji ini hanya melakukan kegiatan-kegiatan ataupun mengurangi kegiatan fisik, hanya melakukan kegiatan yang wajib saja, lalu bagaimana hukumnya? Haji itu kan ada 3 ya, dilihat dari sisi amaliyahnya Mbak. Yang pertama ada rukun haji, yang kedua ada wajib haji, dan yang ketiga ada sunnah haji. Nah, rukun haji itu adalah amalan-amalan yang memang harus ditunaikan, dan kalau salah satu dari amalan ini ada yang tidak ditunaikan, maka hajinya tidak sah. Nah, yang kedua itu adalah wajib haji. Itu amalan-amalan dalam rangkaian ibadah haji yang kalau tidak ditunaikan, dia cukup membayar dam saja. Nah, kemudian yang ketiga itu sunnah haji. Ini merupakan fadilah atau keutamaan-keutamaan yang memang kalau kita bisa melaksanakan, itu dianjurkan untuk bisa melaksanakannya. Tetapi kalau tidak bisa melaksanakan, tidak apa-apa. Gitu. Oleh karena itu, maka misalnya beberapa amalan haji kan ada yang memang waktu-waktu yang afdol ya, waktu yang utama.
Misalnya pada saat melontar jumroh, pada saat tawaf ifadah, itu ada waktu-waktu yang utama. Termasuk ketika misalnya rute haji. Rute haji itu kan juga memang ada yang memang bisa dilaksanakan dengan persis atau sama dengan yang dilakukan Nabi, tapi juga bisa dengan cara-cara yang lain yang tetap sah, walaupun mungkin tidak sama rutenya. Nah, karena itu maka yang penting adalah bagaimana semua jamaah ini melaksanakan rukun haji. Itu karena kalau rukun haji tidak ditunaikan, maka hajinya menjadi tidak sah. Tetapi yang wajib haji itu boleh dengan membayar dam, dan dam itu boleh dibayar ketika berada di tanah suci maupun ketika kembali di tanah air. Dam itu bisa berupa penyembelian atau bentuk lain seperti puasa yang merupakan bagian dari pengganti wajib haji yang tidak dapat ditunaikan. Baik. Oleh karena itu maka jamaah haji sebaiknya memang harus memahami itu semua. Kalau saya memahami lafaz istito'ah di dalam Al-Quran itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istato'a ilaihi sabila, itu menurut saya istito'ah yang sangat penting itu ada 3. Yang pertama tentu saja ya istito'ah fil mali, karena semuanya harus bayar ya Pak Nasrullah. Istito'ah fil mali itu penting supaya orang haji dengan kecukupan harta dan dia tidak memaksakan diri dengan itu. Yang kedua itu istito'ah fid dini, kemampuan di dalam hal agama di mana dia mengerti semua yang berkaitan dengan tadi rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Karena ada sebagian jamaah yang justru sunnahnya itu dikejar-kejar, tapi wajib dan rukunnya malah dikesampingkan. Ada juga yang begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu istito'ah fil jismi, ya fisiknya harus kuat. Sehingga karena itu maka jamaah itu memang harus mengukur kemampuan fisiknya. Apalagi tadi Pak Nasrullah menyampaikan suhunya di atas 40 derajat dengan tingkat humiditas yang sangat rendah. Itu kan memang sangat kering kita itu, dan memang banyak kemungkinan kita ini bisa mengalami masalah kesehatan. Sehingga karena itu maka kepada jamaah haji yang sekarang sedang berada di tanah suci, tentu Pak Nasrullah saya kira berinteraksi langsung ya, itu hendaknya memang berusaha untuk mengutamakan amalan-amalan yang merupakan rukun haji dan wajib haji. Yang sunnah kalau bisa kita laksanakan alhamdulillah, kalau tidak itu tidak mempengaruhi keabsahan haji kita itu. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita beribadah dengan ikhlas karena Allah, melaksanakan haji dengan takwa, dan kemudian kita kembali dalam keadaan sehat menjadi haji yang mabrur untuk kebaikan diri kita dan kebaikan bangsa dan negara kita. Ya, amin. Mudah-mudahan jemaah calon haji pun mendengar ini semua ya, bahwa ada hal-hal yang harus kita ingat bersama agar hajinya menjadi sah begitu. Karena kita tahu bersama Indonesia masa tunggu hajinya cukup lama ya, ada yang belasan, bahkan ada juga yang puluhan tahun, mengingat fisiknya juga harus tetap prima. Nih dari Kementerian Agama Pak Nasrullah, apakah ada strategi Pak yang ingin dilakukan begitu supaya bisa masa tunggunya tuh dipangkas begitu Pak? Baik Mbak, persoalan masa tunggu haji ini sebetulnya bukan hanya pada Indonesia, tetapi juga dengan negara-negara yang lainnya. Indonesia mungkin sekarang dengan kuota 47% itu kalau di sistem terlihat memang agak lebih lama dari masa tunggu yang ada sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Malaysia saja misalnya, itu masa tunggunya lebih dari 100 tahun. Jadi kalau orang baru lahir dia daftar, maka kemudian dia baru bisa haji. Seperti itu. Jadi ini problem yang dialami oleh semua negara. Kita beberapa kali juga mendapatkan kuota tambahan. Konteksnya juga untuk itu, untuk mempersingkat ya masa tunggu. Ada kebijakan lain misalnya kita memprioritaskan ada kuota khusus untuk lansia, ya, memberikan kesempatan kepada yang sudah sepuh untuk berangkat haji meskipun kuotanya dibatasi dan berdasarkan urut porsi. Itu bagian dari usaha-usaha kita untuk memangkas atau setidaknya memperpendek masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Namun demikian kita juga harus realistis karena seberapapun kuota itu ditambah, tetapi faktanya memang Arafah itu kan tidak daya tampungnya kan tidak seperti ini gitu. Jadi kalaupun ditambah misalnya 2-3 kali lipat, maka akan tertampung di Arafah. Sedangkan Arafah adalah merupakan tempat inti untuk berhaji, Al-Hajju Arafah.
haji adalah Arafah. Belum lagi di Mina. Mungkin kalau Mina masih bisa dalam tanda petik bisa ditinggalkan karena hukumnya wajib, bisa diganti dengan dam. Tapi kalau Arafah itu semua orang yang haji harus ke Arafah, harus wukuf. Bahkan yang sakit sekalipun di kami ada istilah safari wukuf, ya. Yaitu wukuf yang diperuntukkan bagi jamaah yang sakit. Mereka yang sakit sekalipun yang berada di klinik kesehatan haji Indonesia, ya, itu akan diberangkatkan wukuf meskipun dengan cara yang berbeda dengan jamaah yang sehat, ya. Bagi jamaah yang masih bisa duduk akan diberikan bus khusus, di situ ada dilengkapi dengan alat kesehatan, ada tabung oksigen, ada alat infus, ada perawatnya juga. Bahkan bagi jamaah yang tidak sanggup duduk itu masih diberangkatkan juga dengan cara berbaring dengan bus khusus ke Arafah, meskipun hanya 2 jam misalnya akan kembali ke klinik kesehatan haji Indonesia. Itu artinya bahwa wukuf tidak bisa ditinggalkan karena dia rukun haji. Nah, kalau kemudian ditambahkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tentu daya tampung Arafah pun terbatas. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana dengan tawaf ifadahnya, dengan sa'inya, dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi bahwa problem ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain. Dan usaha-usaha kita tadi dapatkan kuota tambahan, tentu juga dengan yang rasional jumlahnya, kemudian memberikan alokasi khusus kuota khusus bagi lansia dengan persentase tertentu. Itu bagian dari usaha-usaha Kementerian Agama untuk memperpendek masa tunggu. Iya betul, tentu ini akhirnya menjadi sebuah keistimewaan untuk yang masyarakat muslim yang memang terpanggil menjadi tamu Allah di tahun ini ya. Belum lagi pandemi, kemudian kuota, masa tunggu yang cukup panjang. Saya ingin bertanya ke Pak Mukti begitu, agar hajinya tidak sia-sia. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa apa-apa saja yang harus dilakukan, jangan sampai ditinggalkan, kemudian juga makna dari haji mabrur. Tapi kalau secara harfiah begitu, apakah kita bisa melihat atau mungkin jemaah haji itu bisa merasakan ciri-ciri dari haji yang mabrur, kemudian juga menurut pandangan Islam ketika berada di Tanah Suci? Pak Mukti, sebagai pertanyaan terakhir saya. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa selama kita haji ini, kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dia mungkin tidak membatalkan haji kita, tetapi membuat haji kita menjadi tidak sempurna. Dalam Quran disebutkan al-hajju asyurun ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji itu dilaksanakan pada hari dan bulan yang sudah tertentu, dan barang siapa sedang menunaikan ibadah haji itu maka dia tidak boleh rofas. Rofas itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada, ya mohon maaf, misalnya hal-hal yang bersifat seksual begitu. Kemudian tidak boleh berbuat fasik, ya, menimbulkan kerusakan. Jadi selama haji itu apalagi ketika sedang memakai ihram seperti Pak Nasrullah ini kan tidak boleh berburu, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memakai wangi-wangian dan berbagai hal lain yang mengharamkan ihram kita itu, membatalkan ihram kita. Kemudian yang ketiga tidak boleh jidal, ya, tidak boleh bertengkar. Dengan karena itu maka selama haji memang kita diberikan oleh Allah tuntunan untuk menjadi manusia yang betul-betul humble, manusia yang betul-betul sederhana, dan kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kemudian berbuat yang sebaik-baiknya untuk umat manusia dan untuk makhluk Allah yang lainnya. Sehingga karena itu maka pengamalan-pengamalan yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai haji itu mudah-mudahan kita terus bawa sampai ke tanah air. Jadi kalau selama haji kita tidak jidal, ya, tidak bertengkar yang lain, maka kita pulang menjadi orang yang rukun, ya, yang saling tenggang rasa, tepuh seliro, kemudian berbuat baik kepada sesama umat manusia. Itu aktualisasi dari haji, di mana kita selama di tanah suci itu menahan diri dan berusaha untuk tidak jidal. Kemudian tidak berbuat fasik, ya, membuat kerusakan, tidak merusak lingkungan hidup, tidak mencemari lingkungan, kemudian senantiasa menjaga kelestarian flora dan fauna. Ini bagian dari aktualisasi haji ketika kita kembali ke tanah air. Kemudian kita menjaga kesucian diri kita ini dengan menjaga kehormatan diri kita dengan senantiasa
ya menjaga kemuliaan diri kita ini dengan berbuat yang mulia. Ini kan salah satu yang memang menjadi bagian dari tantangan kita, sehingga karena itu maka tadi saya sampaikan orang yang haji mabrur itu adalah mereka yang ketika kembali ke tanah air mereka senantiasa menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beramal soleh, bertutur kata yang baik, menjadi manusia yang dermawan, yang menghormati sesama dan berbagai kesalehan-kesalehan yang lainnya. Kesalehan spiritual dalam bentuk ibadah itu penting, tetapi kesalehan sosial itu juga menjadi bagian dari ukuran kemakmuran haji kita. Baik, terima kasih. Sebelum saya bacakan catatan dari teman-teman CNN Indonesia News Hour, saya nampaknya berterima kasih terlebih dahulu untuk perbincangan hari ini agar narasumber bisa silam dari layar CNN Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Nasrullah Jasam, Konsul Haji Indonesia dan Kepala Satuan Operasional Armina Kemenak Republik Indonesia, dan juga Bapak Abdul Muti, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah pada dialog hari ini. Semoga ibadah haji Bapak Nasrullah berjalan dengan lancar, begitu juga jemaah haji yang lain. Selamat kembali beraktivitas Bapak Muti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau terkait dengan catatan, terkait dengan catatan dialog hari ini, kita tahu bersama bahwa haji pada hakikatnya adalah perjalanan spiritual dalam rangka melaksanakan ibadah mahdoh pada waktu khusus di tempat khusus. Negara wajib menyertai warganya untuk mempermudah perjalanan karena haji tidak dilakukan di Indonesia, dan para jemaah calon haji sejatinya seorang pelaku perjalanan spiritual menjalani rangkaian ibadah sebagai manusia yang rindu berdekat-dekat dengan Sang Penciptanya, bukan terbebani dengan harus membawa oleh-oleh materi duniawi ya. Karena sebaik-baiknya oleh-oleh seorang haji adalah pengalaman yang paling indah, perjalanan manusia yang berlari mengejar cinta Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala.